dari halawatul iman. Nabi arti halawatul iman baru manisnya iman yang kita rasakan di hati. Setidak-tidaknya ada 3. Yang pertama, kalau orang sudah di dalam hatinya, dalam dirinya ada halawatul iman, sudah merasakan manisnya iman, maka sebagai buah hasilnya setidak-tidaknya ada 3. Pertama, niki hati tidak mudah goncang ketika diterpa masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah duniawi. Jemaah rahimakumullah, yang kedua, buah dari halawatul iman niki, insyaallah kalau orang sudah mendapatkan halawatul iman, insyaallah dalam hidupnya ia akan ringan melaksanakan ibadah. Ndik berat, ndik abot. Kemudian yang ketiga, buah dari halawatul iman niki, insyaallah dalam perilakunya ia akan senantiasa memunculkan atau sering melahirkan perilaku yang bernilai akhlakul karimah, akhlak yang mulia niki. Nabi sebab karena orang-orang yang merasakan manisnya iman niki akan memancarkan kebaikan kepada orang lain. Maka dalam dirinya senang dia menolong orang lain, senang dia melihat orang lain merasa bahagia. Bahasa Nabi, idkhalus surur ala qalbi mu'minin khairum min ibadati sana. Sekedar memasukkan sebuah rasa senang pada hati sesama orang beriman, kata Nabi, sabda Nabi, khairum min ibadati sana, itu lebih baik, lebih utama dari ibadah sunnah selama 1 tahun penuh. Andin selama 1 tahun dapat henti kita rukuk sujud solat sunat niki. Bahasa Nabi, masih belian pahala niki sebatas kita membuat orang lain senang sesama orang beriman. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan yang mulia ini, untuk kesekian kalinya tiang temani kangsi Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Baihaqi untuk menggantikan beliau pada malam niki. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus menerus menjadi pelita bagi orang banyak. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, kalau saya ingat-ingat jadi malam niki kali ke-6 yang dapat temani kangsi beliau, sekedar untuk kita ingat bahwa pertemuan pertama dengan tiang dulu sempat kita sampaikan beberapa materi, diantaranya pertama niki ngetiang tugas hidup, tujuan hidup dan peran hidup kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan masih ingat nggih. Yang kedua, rukun dalam beragama. Ada telu niki nggih, iman, Islam, ihsan. Lamun bahasa lain ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nyambung niki nggih. Kemudian kali yang ketiga ada apa dengan surah Al-Fatihah, pernah kita sampaikan juga. Kemudian berikutnya qalbun salim,
hati yang sehat, hati yang selamat. Nah, pertemuan yang kelima ada al-baqiyatus shalihat, amaliyah kita yang akan kekal sampai di hari kemudian, ya tedait nerak al-baqiyatus shalihat. Kemudian pada pertemuan ke-6 pada malam hari ini, mudah-mudahan kita sepakat, walaupun niki berat bagi tiang, kita kasih tema dengan judul halawatul iman. Nah, pokok-pokok pikiran yang kita bangun untuk halawatul iman niki, pertama ada gampang ingat bacaan napi arti halawatul iman, ma makna halawatul iman. Yang kedua, apa yang mesti kita upayakan, ikhtiarkan, perjuangkan untuk bisa menjadi seseorang yang mendapatkan halawatul iman. Kemudian pokok pikiran yang ketiga, napi hasil atau buah dari halawatul iman. Dan yang terakhir adalah upaya atau usaha untuk memupuk supaya kita tetap memiliki halawatul iman. Jamaah rahimakumullah, kita mulai dengan yang pertama, andi narak dengan berketuan ma makna halawatul iman. Maka halawatul iman niki menurut bahasa halawah artinya manis, lezat. Iman ya iman. Jadi halawatul iman artinya manisnya iman. Dalam pengertian yang lebih dalam, yang dimaksud dengan manisnya iman niki adalah kelezatan spiritual yang hanya dirasakan dalam hati, dirasakan di hati, dirasakan hati. Jadi kelezatan spiritual yang dirasakan hati. Kalau kita bolak-balik niki adalah kelezatan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dan dirasakan nikmat dalam hati. Ada kelezatan, ada kenikmatan yang kita rasakan dalam hati. Jadi pemahaman pengertian simpelnya adalah kelezatan spiritual yang dirasakan hati. Niki arti halawatul iman. Ketika seseorang sudah mencapai level atau tingkat halawatul iman niki, maka ada beberapa hal yang dia rasakan. Pertama niki sekurang-kurangnya ada 3 nih. Pertama niki ketaatannya kepada Allah akan terasa ringan. Ndek nuah abot, ndek nuah berat niki nggih. Dengar bang subuh tanpa basa-basi nyerap melingkar nggih. Bahkan karena kebiasaan sebelum azan subuh sudah terbangun. Dek narak dengan wah paksa naniki segera dia mandi atau ambil air wudu, berangkat ke sumber azan, masjid, musholla. Tak pernah dia rasakan berat niki. Lamun le dalam seseorang niki sudah ada halawatul iman. Kemudian yang kedua, ketika seseorang niki mencapai tingkat atau merasakan manisnya iman, maka musibah yang menerpa dalam hidupnya, kadang niki nggih ujian terhidup niki datang silih berganti tanpa pernah kita undang. Wah selesai nu datang si lain. Tapi kalau dipikir-pikir inilah hidup, nggih.
Jadi makanya tidak salah kalau ada orang bilang hidup ini adalah perjuangan. Lamun dia sanggup berjuang menghadapi hidup, ya dia hidup. Mati aja gitu. Nggih, karena selama kita hidup selalu ada persoalan, masalah dalam hidup. Lalu yang dirasakan oleh orang-orang yang ditakdirkan Allah sudah merasakan manisnya iman, musibah yang datang silih berganti niki mudah dia terima dengan hati yang lapang. Kata lainnya, selalu ridho dengan ujian atau musibah yang menerpa kehidupannya. Nggih. Nabi wirid niki setelah kita membaca subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin. Jadi menyenangkan atau yang menyusahkan mungkin datang dalam hidup ini, tetap dia tenang, tetap dia alhamdulillahi rabbil alamin. Nggih. Kembik mun marah niki si bagus datang alhamdulillah, si lengi datang bahkan bani nak kena alhamdulillah. Mun dalam kajian yang umum, penjelasan yang umum, mun sak bagus datang alhamdulillah, lamun si lengi inna lillah. Kalau niki pribadi seorang muslim, kalau terlanjur berbuat salah, astaghfirullah. Ta'jub dengan kuasa Allah, misalnya biasa kita ucapkan subhanallah. Lamun wah berusaha maksimal, sepenuhnya dia serahkan kepada Allah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena apa? Hasil akhir dari seluruh ikhtiar manusia tergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, lamun wah sampai seseorang niki merasakan manisnya iman, biasanya godaan maksiat niki dirasakan hambar dalam hidupnya, bahkan menjijikkan. Nggih. Dek namanya nggih. Dek gemes. Kira-kira marah niki nggih. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, bagaimana upaya untuk meraih halawatul iman, manisnya iman, atau syarat-syarat nafi yang bisa kita lakukan untuk menuju halawatul iman, mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman. Jemaah rahimakumullah. Maka untuk menjawab pertanyaan niki, kita merujuk kembali kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis niki diriwayatkan oleh oleh Imam Anas bin Malik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadis niki bisa kita baca di Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah, kumpulan hadis-hadis pilihan. Baginda Rasul bersabda, salasun man kunna bihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, halawatal iman, ia akan merasakan manisnya iman. Biya sitalu niki. Yang pertama, sabda Nabi, ayyakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Jadi mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya terhadap segala-galanya. Kecintaannya terhadap Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya.
Niki pertama nggih manik Nabi syarat untuk meraih halawatul iman. Maka kita tanamkan rasa cinta mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu berbintan niki, maka kita balik kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Manik Allah dalam Al-Quranul Karim, kalau tidak keliru dalam surah Ali Imran nggih, ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'u Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Ayat 31 berikutnya, Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Kurang lebih artinya, Qul ay qulu ya Muhammad, qul ya Muhammad, katakan olehmu wahai Muhammad, seandainya ada orang nanya. Jadi baginda Rasul dituntun, diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andi narak berketuan le sida wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika anda semua ingin ya untuk mendapatkan cintanya Allah atau ingin dicintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Bahasa Rasul okay? Ikuti syariatku, ikuti tuntunanku okay? Yuhibbukumullah. Kalau kita mau mengikuti tuntunan baginda Rasul, yuhibbukumullah, pasti kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang, Maha Penyayang. Nggih. Ayat berikutnya yang mempertegas lagi, Qul, katakanlah olehmu Muhammad, ati'ullaha war rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, pilihannya menjatuhkan pada pilihan tidak mau taat kepada Allah dan Rasul, maka manik Allah, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang ingkar, yang kafir. Nggih. Ini milih taat atau milih ingkar, nggih. Pilihan kita di situ. Ada orang nanya oleh tiang, kan kebaikan dan keburukan itu diciptakan oleh Allah, dari Allah. Terus dengan gawe nulengi Allah sin salaan nggih. Kan Allah yang gerakkan kita untuk melakukan maksiat misalnya. Berembi niki Pak, bener niki nggih. Jadi Allah yang telah menjadikan kebaikan dan keburukan. Lagu Allah telah menunjukkan kita kepada dua pilihan itu nggih. Kalau kita kerjakan kebaikan, pasti Allah ridha, suka. Tapi kalau kita memilih keburukan, Allah ridha atau suka? Pasti tidak, kan nggih. Nah, pertanyaannya, mau diridhoi Allah atau dimurkai Allah? Nggih, niki soal pilihan nggih. Sama dengan niki nggih, disuruh taat kepada Allah dan Rasulnya. Andin tidak milih niki, fa in tawallau, jika mereka berpaling tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka manik Allah tadi, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak suka
kepada orang-orang yang ingkar. Jamaah rahimakumullah, yang pertama syaratnya tadi ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, mesti menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, selain Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, syaratnya ikuti perintah Nabi dulu ya, tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mematuhi perintah Nabi, tuntunan Nabi, maka dalam Al-Quran tadi yuhibbukumullah, pasti kita akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, yang kedua wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang yang syarat orang untuk menuju mendapatkan halawatul iman bahasa Nabi, mesti mencintai seseorang hanya karena Allah semata, tidak ada karena tendensi lain. Okay? Misalnya ingin mencintai, suka sama seseorang karena ada sesuatu di balik itu, okay? Ingin jabatan, ingin harta, ingin kedudukan dan sebagainya. Niki ndik narak, okay? Tapi kalau dia mencintai seseorang, itu semata-mata karena Allah. Biasanya motivasinya karena ingin selamat. Contoh kecil niki nggih, kita misalnya suka kepada tuan guru, nggih, karena tuan guru kita lihat orang soleh, senantiasa menuntun orang banyak ke arah kebaikan melalui majelis taklim di mana-mana misalnya, nggih. Kemudian karena kita melihat beliau itu dekat dengan Allah, maka juga kita kepingin bersama dengan beliau, kita ingin mengenal beliau, kita ingin mencintai beliau karena Allah, juga karena kita ingin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga bahasa Nabi, syarat untuk meraih manisnya iman, wa ayyukraha ayyauda fil kufri ba'da iz anfazahu Allahu minhu kama yakrahu ayyulqa finnar. Yang ketiga, syarat untuk menuju atau untuk mendapatkan manisnya lezatnya iman adalah berusaha benci kembali kepada keingkaran, kemaksiatan. Andi narak dengan tejak itu nggih gawe kemungkaran, ya, kita berusaha untuk menolak, bahkan kita benci. Saya sudah tidak melakukan pekerjaan niki sematon, silap baik pelinggih misalnya, atau mohon maaf. Kita bisa buat alasan yang macam-macam, nggih. Selama ini anak-anak muda, mohon maaf niki nggih, remaja banyak terseret pada pergaulan-pergaulan yang tidak terpuji lantaran ajakan temannya. Kata lain, berbagai cara yang dilakukan oleh orang lain untuk mengajak kita menuju sebuah kemungkaran. Maka untuk menolaknya, nggih, carilah jawaban-jawaban, alasan-alasan yang indah gitu, nggih. Nah, ndek tolah mentah-mentah lon itu si nggih, mohon maaf. Ya sakit tiang leman rubin muter side wahalo. Misal niki nggih. Atau mohon maaf, ini sudah tadi saya dibel oleh ibu saya di pasar minta dijemput. Nah, jadi bareh tiang to menjang kalau misalnya saya tidak jemput. Jadi niki kan kata lain dari tidak
bentuk-bentuk penolakan yang sedikit agak halus lah marah niki. Jamaah rahimakumullah, cara yang ketiga atau tanda yang ketiga, tanda nggih, usaha yang ketiga yang mesti kita lakukan untuk mendapatkan halawatul iman basir Nabi, mesti merasa benci untuk kembali kepada keingkaran, kekufuran, kemaksiatan niki, sebagaimana halnya ia benci andai kata ia dilempar ke dalam api neraka. Balik kita dinarak dengan meli nggih, ia terlempar si Allah Ta'ala tiba api neraka. Seperti itulah rasa benci yang kita tanamkan ketika misalnya kita kembali kepada keingkaran niki. Nah, dengan cara tiga niki mudah-mudahan nggih kita mulai merasakan manisnya iman atau lezatnya iman. Nabi pertama baru mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada yang lain. Kemudian yang kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Nggih, melen temilu selamat, melen temilu bahagia dunia akhirat. Ingat dengan niki pacu pecak misalnya, ia muktamile menaruh rasa cinta. Begitu juga mungkin dalam rumah tangga, seorang suami mencintai istrinya karena Allah. Begitu juga sebaliknya, seorang istri mencintai suaminya karena Allah. Jika itu yang terjadi, maka dalam perjalanan hidupnya yakin dia tidak berat untuk menerima kelebihan, kekurangan keduanya. Dia tidak berat untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Dia pasti merasa takut kehilangan, melukai, apalagi saling padak misalnya. Nah, jamaah rahimakumullah, yang ketiga syarat untuk menuju halawatul iman niki adalah mesti kita benci untuk kembali kepada sebuah keingkaran, maksiat, sebagaimana kebencian kita andaikan kita dilempar ke api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, jadi si pertama niki kalau boleh diberikan penjelasan lebih runtut, mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya niki, itu bisa berarti ketika perintah Allah berbenturan dengan keinginan pribadi atau karena ada tekanan dari orang lain, maka ia lebih memilih untuk mendapatkan ridha Allah ketimbang dia berbenturan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang sering dipanjatkan oleh orang-orang saleh di tengah keheningan malam, Nabi bahasana, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya Engkau tumpuan segala harapanku, wa ridhaka matlubi, dan hanya keridhaan-Mu yang aku cari. Sesuai dengan tujuan hidup orang muslim, tujuan hidup kita hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking karena cintanya kepada Allah, luit kisah-kisah salafus salih dalam Islam. Salat sekali si girang bawasa mabasiang si Ustaz Rabi'atul Adawiyah, wah penuh, wah puluh cintanya kepada Allah. Maka dalam doa beliau kadang-kadang sering munajat, ya Allah, andaikan aku rukuk sujud karena ingin mendapatkan surgamu, tutup pintu surga itu ya Allah, ini yang ketamu. Yang kedua, andaikan aku rukuk sujud dan beribadah dalam hidupku
lantaran aku takut nerakamu. No, lek empit tapi neraka no tu olok ke Allah. Seibani berdua kedua niki selain orang yang mahabbahnya kepada Allah penuh, nggih. Rabi'atul Adawiyah. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya poin ketiga, buah dari halawatul iman. Nabi arti halawatul iman baru manisnya iman, nggih, yang kita rasakan di hati. Setidak-tidaknya ada tiga, nggih. Yang pertama, kalau orang sudah di dalam hatinya, dalam dirinya ada halawatul iman, sudah merasakan manisnya iman, maka sebagai buah hasilnya setidak-tidaknya ada tiga. Pertama niki, hati tidak mudah goncang ketika diterpa masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah duniawi, nggih. Dalam Al-Quranul Karim surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah ingatkan kita, allazina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, dan orang-orang yang hatinya senang, damai, nggih, lezat, indah, nyaman, nafiran malik ni. Bizikrillah, lantaran dia banyak mengingat Allah. Bahasa manik Allah Ta'ala, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahawa dengan berzikir, dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi lembut, menjadi damai, menjadi indah, menjadi nafiara, menjadi manis, menjadi senang. Bizik ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, buah dari halawatul iman niki, insyaallah kalau orang sudah mendapatkan halawatul iman, insyaallah dalam hidupnya ia akan ringan melaksanakan ibadah, nggih, ndik ne berat, ndik ne abot, nggih. Salat, puasa, sedekah, insyaallah sesuatu yang dianggapnya ringan untuk dilakukan. Lamun dengan mudah merasakan manisnya iman, nggih. Nah, sedekah niki, infak sedekah begak berat niki, nggih. Tapi bagi orang yang memiliki halawatul iman, insyaallah itu tidak berat. Mengeluarkan uang 2.000 rupiah saja mungkin berat, nggih. Misal le jalan nampu stop kena ngenden, wajar untuk diberikan ukuran, nggih. Bajunya compang-camping atau ina-ina, ada keinginan untuk memberikan. Nah, piteang dan niki, nggih, harap 2.000-an, 5.000-an. Si sugulang tu 2.000, 5.000 siwa lecak niki, nggih. Padahal si bagus niki sak solah, sak luit malah, nggih. Solah mu luit, nggih. Kenapa? Karena sesungguhnya itu harta kita yang sesungguhnya, nggih. Karena itu yang akan tinggal, itu akan menjadi bagian dari al-baqiyatus salihat. Jamaah rahimakumullah, bagi orang-orang yang memiliki halawatul iman, manisnya, sudah merasakan manisnya iman, insyaallah dalam beribadah dan bersedekah tidak berat untuk dia lakukan, nggih. Kemudian yang ketiga, buah dari halawatul iman niki, insyaallah dalam perilakunya ia akan senantiasa memunculkan atau sering melahirkan perilaku yang bernilai akhlakul karimah, akhlak yang mulia niki, nggih. Nabi sebab karena orang-orang yang merasakan manisnya iman niki akan memancarkan kebaikan kepada orang lain.
nggih. Maka dalam dirinya senang dia menolong orang lain, senang dia melihat orang lain merasa bahagia. Bahasa Nabi, idkhalus surur ala qalbi mu'minin khairum min ibadati sana. Sekedar memasukkan sebuah rasa senang pada hati sesama orang beriman, kata Nabi, sabda Nabi, khairum min ibadati sana, itu lebih baik, lebih utama dari ibadah sunnah selama 1 tahun penuh. Andin selama 1 tahun dapat henti kita rukuk sujud solat sunat niki nggih. Bahasa Nabi, masih belian pahala niki sebatas kita membuat orang lain senang nggih, sesama orang beriman nggih. Jamaah rahimakumullah. Jadi kebaikan, sekecil kebaikan apapun yang bisa kita lahirkan, kita berikan ke orang lain, di sisi Allah Subhanahu wa taala dihargai dengan begitu besar. Dan inilah bagian dari kemurahan, rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, pokok pikiran yang kita bangun tadi, bagaimana caranya memupuk iman kita supaya rasa manisnya iman itu ada dalam diri kita nggih. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa iman itu bersifat fluktuatif nggih, ndekne tetap ibarat kur napiara niki, grafiknya ndak pernah tetap nggih, kadang dia naik, kadang dia turun, qad yanqus wa qad yazid. Bahasa Nabi nggih, iman itu kadang naik, kadang turun, kadang dia tebal, kadang dia tipis nggih. Ya beda barang iman-iman makhluk Allah si lain, malaikat misalnya. Imannya para malaikat itu bersifat statis, ia tetap dia nuh taik, dia nuh turun nggih. Apa si tersuruh temanikan si Allah Ta'ala, ia gawe niki sujud, piran tersuruh instruksi lainnya baru dia berubah nggih. Kemudian yang kedua, makhluk Allah yang bernama manusia nggih, lebih-lebih itu si orang Islam nggih. Iman kita fluktuatif, kadang bertambah, kadang berkurang. Iman orang mukmin niki bertambah dengan amal soleh, amal kebaikan. Tapi iman orang beriman itu, ia akan nilainya akan menjadi turun dengan maksiat nggih. Nah, maka ketika dia terus isi dengan amal soleh, maka geritnya akan semakin meningkat dan meningkat terus, bahkan bisa jadi melebihi imannya malaikat. Jemaah rahimakumullah, kalau kita baca dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, benar-benar kami ciptakan manusia dalam bentuk yang seindah-indahnya, dalam posisi yang setinggi-tingginya. Kapan? Kalau dia imannya dirawat terus dengan amal soleh. Kemudian sambungan ayat berikutnya, summa radadnahu asfala safilin, lalu kami kembalikan dalam bentuk yang paling bawah, paling rendah, paling hina. Kapan? Ketika imannya terus diisi dengan maksiat, bahkan lebih hina dari iblis laknatullahi alaihi. Jemaah rahimakumullah, lamun iman para nabi dan rasul din wah turun, ia taik-taik diri nggih, ia taik-taik diri. Lamun iman makhluk Allah yang bernama iblis laknatullahi alaih, kebalikan niki ia turun-turun diri din wah taik. Ieu habida niki nggih. Mun malaikat statis, mun nabi dan rasul dia taik terus, mun manusia kadang turun kadang taik, mun iblis dia turun-turun diri. Jamaah rahimakumullah, poin keempat, cara memupuk iman agar senantiasa iman kita akan tetap kita merasakan halawatul iman,
manisnya iman, nggih. Maka untuk menjaganya paling tidak kita lakukan pertama, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dalam pengertian yang umum niki bisa jadi kita berzikir dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Gitu. Nah, ketika kita beramal soleh, beribadah, itu artinya kita berzikir dengan amaliyah kita. Ketika kita banyak mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, membaca tasbih, membaca tahmid, tahlil, itu artinya kita berzikir dengan lisan kita. Begitu juga dengan hati. Ketika dalam hati bersarang Allah Subhanahu wa taala, maksud saya tetap kita ingat Allah Subhanahu wa taala, itu juga zikirnya hati. Jamaah rahimakumullah, terus kita belajar untuk membuat diri kita berzikir baik hati, napiaran jasad kita maupun ucapan kita, lisan kita. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, cara untuk memupuk iman agar senantiasa tetap kita merasakan manisnya iman niki, banyak membaca dan mengkaji Al-Quranul Karim. Sebab Nabi Al-Quranul Karim manik Allah Ta'ala syifa'un wa rahmah, yang menjadi penawar dan menjadi sumber rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Niki. Kemudian yang pertama tadi, banyak berzikir niki, sampun kita bacakan dalilnya, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kalau kita menghendaki suasana hati ini menjadi damai, menjadi nyaman, enak, tenang, bahagia, banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara memupuk iman kita supaya kita merasakan manisnya iman, banyak berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang saleh, selektif memilih teman. Siapa sih yang tidak butuh teman dalam hidup niki? Selalu terbutuh teman. Tidak ada orang bisa tenang hidup di dunia niki tanpa memiliki iman. Angkat dengan Inggris ni, nobody can be happy without friend. Tidak ada orang senang hidup di dunia ini tanpa dia punya teman. Nah, kita juga bisa paham dari salah satu sifatnya Allah yang tertuang dalam Asmaul Husna, Al-Jami'. Allah Maha mengumpulkan. Allah Maha tahu bahwa tidak ada orang senang hidup sendiri, tapi suka berjamaah dalam kebaikan, berkumpul. Karena Allah Maha tahu bahwa kita suka hidup berkelompok, berjamaah dalam kebaikan, maka sesungguhnya kita diciptakan, kita terlahir ke muka bumi ini atas sifat al-jami'-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, berkumpul dengan orang-orang saleh. Kemudian yang dalilnya, kelak di kemudian hari Allah akan mengumpulkan seseorang bersama orang-orang yang dicintainya. Lamun cinta pada orang-orang baik, mudah-mudahan kita akan dikumpulkan kelak di yaumil qiyamah bersama orang-orang yang baik. Sering pede kena cerita nggih, era le surga. Nah, waktu netama surga misal bingung di surga, maka ditanya oleh malaikat, "Mas, kenapa kelihatan bingung? Dah betah di sini ya?" "Betah." "Oh, bengong." "Apa kurang indah di sini?" "Indah."
fasilitasnya kurang lengkap semua, bahkan lebih dari lengkap. Terus ya karena dulu sewaktu di dunia saya biasa berkumpul dengan orang-orang ini, ketemu di jamaah sholat, ketemu di jamaah pengajian. Tahu-tahu hari ini tidak ada orangnya itu, yang saya pikirkan kemana dia. Nah, akhirnya ditegur oleh malaikat, di tempat ini tidak ada tempat lain selain hanya di surga dan di neraka. Mun di neraka, di surga berarti di neraka, tahu nggih. Kalau memkangan lalu jak peta ya, tersuruh peta kena cerita nanti nggih. Nah, sampai gitu. Maka betul itu almar'u ma'an habba niki nggih. Seseorang kelak di kemudian hari akan berkumpul bersama orang-orang yang dicintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka senantiasa jangan pernah kita salah memilih teman nggih. No selengi-lengi dengan kajian berteman misalnya milu selengi jari nggih. Jadi kata orang bijak, berteman dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, diumpamakan seperti kita berada pada kerumunan penjual minyak wangi, parfum. Coba nih Pak, ini bagus ambunnya serot. Woi, ini dua tedu jelu ambun bertahan nih tinggi. Nah, apa maknanya? Dia nak rugi bergaul, berkumpul sama orang-orang soleh, orang-orang baik. Terus kebalikannya, berkumpul bersama orang-orang yang tidak benar diibaratkan seperti kita berada pada kerumunan tukang las. Kan ada tukang las niki nggih. Apa yang terjadi, ada bola-bola kecil, bola api nggih. Niki kalau kena baju mungkin tepung kelambi nggih karena panas. Dinar api di panas niki nggih. Kalau kena badan kita mungkin melahirkan bintik hitam atau minimal lah kejut nggih. Nah, apa maknanya? Ini nara untung nggih. Nara untung bersama orang-orang yang tidak benar. Oleh karena itu, sebagai ajakan mari kita berusaha selektif nggih. Lebih-lebih adik-adik tiang si masih bajang niki nggih, selektif memilih teman. Karena warna hidup kita seringkali diwarnai oleh teman bergaul. Saya kan cinta bergaul. Yang terakhir, sebagai upaya untuk memupuk iman kita supaya tetap kita bisa merasakan halawatul iman, manisnya iman, adalah banyak berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikukuhkan iman kita nggih. Ya, suruh berdoa si Nabi nggih. Pertama, ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, kukuhkan nggih. Tetapkan hati kami, hatiku untuk senantiasa berada dalam agamamu, taat untuk menjalani agamamu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Kemudian boleh juga dengan doa yang lain nggih. Nabi angkatna Allahumma habib ilainal iman, ya Allah tanamkan rasa iman yang kuat dalam hatiku. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikan sebagai hiasan yang utama dalam hati kami. Jadikan sebagai perhiasan utama iman niki dalam hati kami. Wa zayyinhu fi qulubina wa karrihhu ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikan kami
menaruh rasa benci untuk kembali melakukan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang mungkaran. Nggih. Wa karrih ilainal kufra wal isyan. Nggih. Jadi ada 3. Allah mahabbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrihhu ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Taruhlah rasa benci yang dahsyat, yang besar dalam hati kami untuk melakukan perbuatan yang mungkarat dan fasik, fusuq wal isyan. Jamaah rahimakumullah. Jadi niki hal-hal penting yang bisa kita muzakarahkan pada kesempatan niki berhubungan dengan tema halawatul iman. Nggih, manisnya iman. Pertama niki tadi apa itu iman sampun kita sampaikan. Kemudian upaya-upaya yang kita perjuangkan untuk menuju meraih halawatul iman, manisnya iman. Kemudian cara buah atau hasil dari halawatul iman, manfaat yang kita rasakan ketika kita bisa merasakan manisnya iman. Dan yang terakhir, upaya-upaya kita, perjuangan kita untuk memupuk agar supaya halawatul iman, manisnya iman niki tetap ada dalam diri kita sepanjang perjalanan hidup yang kita jalani di dunia fana niki. Jamaah rahimakumullah, sebagai penutup atau closing dari pertemuan niki, yang ingin mengingatkan diri tiang sendiri dan kita semua bahwa meraih manisnya iman adalah perjalanan seumur hidup. Saya ulang, meraih manisnya iman adalah perjalanan seumur hidup. Manisnya iman itu tidak datang dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, tetapi ia datang melalui, ia akan kita raih, bisa kita raih melalui perjuangan, terutama perjuangan melawan hawa nafsu, dan senantiasa kita istiqomah, konsisten dalam mencintai Sang Maha Pencipta, Sang Khalik. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sampun kita sampaikan manik Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, jamaah rahimakumullah, sekedar niki yang bisa kita sampaikan nggih. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan lezatnya iman hingga akhir hayat kita. Jamaah rahimakumullah, sampun ada isi niki, mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, mendatangkan manfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa alimna wa dzurriyyatana wa sabana kitab wal hikmah fi khair wa lutfi wa afiyah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama menutupnya dengan kafaratul doa, kafaratul majlis.
majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.